untuk yang akan dikerjakan hari ini. Lanjut, Bu. Suara putus-putus nggak? Oke, thank you. Nanti responsinya seperti biasa karena kita hari ini praktek R, berarti kalian akan mengirimkan hasil output dari R-nya ya. Ini aku share dulu ke chat box. Aduh, ini bentar. Terus ini datanya, contoh datanya ya. Bisa di-download? Nah, jadi sambil recap sedikit penjelasan kemarin bahwa untuk yang ECM itu berarti kita biasanya berhadapan pada data yang dia tidak stasioner pada level, kemudian dia tidak merupakan univariate gitu ya, jadi ada dua variabel, misalkan variabel Y sama variabel X, kemudian masing-masing dari Y dan X itu adalah tidak stasioner pada level, tetapi ketika dia dibuat persamaan linier, itu residualnya akan membentuk pola yang stasioner. Nah, ini adalah disebut dengan kointegrasi. Kemudian ketika dari residual tadi sudah bisa dijelaskan bahwa dia itu sudah bisa ditunjukkan bahwa dia itu memiliki hubungan yang stasioner, maka kita bisa melanjutkan ke membentuk ECM model. Jadi di sini syarat untuk melakukan ECM itu adalah bahwa dia adalah co-integrated ya. Jadi kita bisa membuktikan dengan menggunakan co-integration test, atau yang akan kita lakukan di sini adalah dengan menguji apakah residual dari hubungan Y dan X tadi itu sudah stasioner atau tidak. Jadi ketika datanya itu masing-masing adalah non stasioner, kalau di univariate kemarin kan kita akan treatment dulu gitu ya, kemudian sampai dia stasioner dengan differencing, kemudian dengan pengubahan bentuk log misalkan. Nah, itu kalau yang akan kita lakukan di sini itu nggak apa-apa, masing-masingnya itu adalah dia non stasioner, tapi ketika residualnya nanti itu adalah stasioner, maka kita bisa menunjukkan atau bisa dilanjutkan dengan pembentukan model ECM. Nah, tujuan dari ECM ini itu biasanya adalah terkait dengan fenomena di dalam ekonomi, jadi pembentukan hubungan jangka panjang. Jadi di dalam ekonomi itu kalian dapat tapi kalian nggak dapat mikro ya, tapi secara singkat gini deh. Secara singkat gini bahwa di ekonomi itu hubungan antar variabel itu biasanya ada yang berupa hubungan jangka pendek, kemudian ada hubungan jangka panjang. Ya, kemudian hubungan jangka pendek dan jangka panjang ini kalau dengan menggunakan ECM ini berarti bahwa kita berasumsi bahwa keduanya itu memiliki pola hubungan yang berbeda. Jadi antara hubungan jangka pendek dengan jangka panjangnya itu dia memiliki hubungan yang berbeda. Kemudian bagaimana hubungan jangka pendek itu dia mencapai suatu equilibrium di jangka panjang itu akan ditunjukkan dengan error correction term di dalam model ECM yang sedang kita buat. Jadi di sini itu kita akan mencoba menjelaskan bagaimana dua variabel, misalnya variabel Y dan X ya kan, kemudian bagaimana X ini mempengaruhi Y itu mencapai titik hubungan antara X dan Y itu akan stabil, akan mencapai equilibrium itu
dengan kecepatan atau dalam kurun waktu berapa. Itu yang akan diukur dengan HM tadi. Jadi dari kan dia memiliki pola hubungan yang berbeda, kemudian untuk mencapai equilibrium itu kan gampangnya dia punya ayunan, memiliki ayunan, kemudian untuk mencapai suatu pola yang stabil itu dia akan memerlukan waktu berapa. Ini akan dinyatakan dengan kecepatan. Kecepatan ini nanti adalah kita akan bisa melihat langsung dari koefisien error correction yang ada di dalam model yang kita bentuk nanti. Jadi itu nanti akan menunjukkan cara bacanya itu adalah bahwa dalam kurun waktu koefisien dikalikan dengan time period, misalkan time periodnya itu annual, datanya kita annual, ya berarti koefisien kali 1 tahun itu adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai equilibrium dalam jangka panjang. Gitu. Nah, kemudian nanti di dalam pembentukan HM ini itu kita pakai pendekatan angle Granger ya, angle Granger. Itu dia itu sudah memberikan kemudahan bahwa nanti proses yang dilakukan itu adalah dengan menggunakan prinsip linear modeling, persamaan regresi gitu. Jadi nanti akan ada 2 tahap. Tahap yang pertama adalah membentuk persamaan jangka panjang, yaitu persamaan dari data aslinya tadi. Kemudian kita akan mengecek apakah residualnya tadi stasioner atau tidak. Kemudian ketika stasioner berarti dia adalah terindikasi kointegrasi gitu ya. Kemudian baru kita membentuk persamaan jangka pendeknya atau persamaan ECM yang mengandung ECM tadi. Jadi bagaimana variabel tadi akan mencapai ke equilibrium itu nanti di tahap yang kedua. Nah, sehingga salah satu kelemahan dari HM ini adalah ketika ada 2 tahap tadi ya, 2 tahap penyusunan persamaan, itu berarti ada kemungkinan bahwa kalau misalkan ada error di tahap pertama, itu maka akan dibawa ke persamaan yang kedua. Jadi nanti hasilnya itu bisa tricky gitu ya, bisa nggak gini, hasilnya itu kadang di luar yang kita harapkan gitu ya. Nanti akan aku kasih contoh bagaimana teman-teman mentreatment sama membaca hasil plus karena di sini adalah persamaan regresi linear. Jadi kalau di regresi linear kan ada pengecekan asumsi klasik itu ya. Nah, sehingga nanti di ujung, di akhir pembentukan model HM itu biasanya juga akan kita tampilkan hasil dari pengecekan asumsi klasik, yaitu dari asumsi homoskedastis dan autokorelasi. Oke. Nah, itu dulu. Kita masuk ke R-nya dulu. Bentar, aku itu dulu ngecas seperti kemudian untuk berarti kan di sini teman-teman itu sudah istilahnya sudah mulai menceburkan diri ke dalam ke dalam lautan kerumitan pemilihan model biasanya. Tapi sayangnya yang di SAP itu tuh selepas dari materi GUTS itu tuh ketika masuk ke ECM itu hanya diambil bagian kecilnya gitu ya, karena
kalau perluasan dari ECM ini nanti adalah dia itu kayak hanya ada single equation persamaan tunggal gitu ya, bahwa di sini nih kita tidak memperhitungkan adanya faktor endogeneity gitu. Nah, kalau nanti kita bicara yang non single equation di dalam ECM itu berarti kita akan masuk ke vektor ECM. Jadi nanti temannya ECM itu adalah faktor ECM, vector error correction model. Kemudian tapi syaratnya tetap sama ya, bahwa di sini berarti data awal itu adalah non stasioner tetapi co-integrated gitu ya. Jadi ketika co-integrated baru masuk ke ECM. Nah, kalau misalkan di awal atau kalau misalkan kalau misalkan datanya itu udah stasioner semua gitu ya, walaupun ini nggak common ya, kalau yang data common di keuangan dan sebagainya itu kayaknya itu mostly itu dia non stasioner di level. Tapi kalau misalkan teman-teman nanti menemukan bahwa datanya itu sudah stasioner ya berarti lanjut seperti biasa ke misalkan univariate ya berarti langsung masuk ke ARIMA dan sebagainya itu. Atau kalau misalkan dia multi variabel kalian bisa masuk ke VAR. Sayangnya kita nggak masuk ke VAR itu ya. Kemudian untuk yang ECM itu adalah biasanya dia kan tadi dia residual gitu ya, residual terus dia stasioner. Nah, kemudian biasanya yang terlibat di sini, proses kointegrasi yang terlibat di sini adalah dia itu nanti stasionernya itu adalah di level 1 setelah difference pertama. Jadi di sini ketika nanti dia jadi ibaratnya kan tadi ada 2 variabel gitu ya. Ilustrasinya bukan ibaratnya. Ada 2 variabel. Nah, kemudian dia adalah non stasioner pada level. Kemudian ketika dua-duanya itu nanti stasioner pada difference pertama, itu dia bisa lanjut ke ECM. Tapi kalau misalkan mix gimana? Jadi yang satu dia Yang satu dia misalkan stasioner pada difference yang pertama, kemudian yang satunya itu adalah difference kedua. Itu kan berarti nggak sama kan? Level stasioner ini. Nah, berarti ini kalian nggak bisa pakai ECM. Tapi pakai ARDL, Auto Regressive Distribution Delay. Itu juga kita nggak belajar. Jadi di sini untuk nanti guide-nya itu berarti kalian harus bisa membuktikan bahwa pertama datanya adalah non stasioner pada level, kemudian dia nanti adalah stasioner pada difference pertama, baru dia akan bisa masuk ke ECM. Kemudian satu lagi catatan yang mungkin kalau di dalam praktek itu tuh nggak dikeluarkan ya, tapi di sini nanti di ujung itu harus kita buktikan bahwa persamaan ECM yang terbentuk itu karena dia bisa kita menggunakan regresi linear, berarti asumsinya itu juga harus terpenuhi. Itu berarti kita bisa mendapatkan model ECM yang baik. Gitu. Secara singkat seperti itu. Oke. Kemudian aku share screen sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Nah, jadi di sini ada dua cara ya. Seperti biasa di R itu kan banyak gitu ya. Cuman yang di sini aku kasih karena kalau yang ada sebenarnya fungsi ECM, tapi di situ dia pakainya tuh data frame gitu ya, model untuk masuk ke situ memasukkan datanya itu pakai data frame. Terus kalau padahal aku dari awal itu nyontohinnya kita pakai TS objek biasa gitu ya. Nah, jadi di sini aku pakai pendekatan regresi linear biasa. Jadi kita akan pakai fungsi LM, linear model. Nah, kemudian nanti di sini ada beberapa tools yang digunakan seperti biasa untuk mengecek stationarity dan sebagainya itu teman-teman bisa pakai library ini. Kemudian ini kebetulan udah aku install package semuanya. Kemudian kita pakai untuk di kasus ini, di kasus yang mau kita kerjakan itu adalah kita akan melihat apakah ada hubungan jangka panjang antara harga emas dan harga perak, gold price sama silver price.
Nah, ini proses pembacaan datanya seperti biasa. Terus di sini adalah kita mengubah data ya, mengubah datanya ke dalam TS object. Di sini kita langsung ambil model log, logaritma naturalnya. Kemudian untuk kedua komoditas harga untuk gold dan silver. Jadi dia datanya itu adalah data bulanan dalam dolar untuk produk gold sama silver. Terus satuannya itu lupa aku ya. Ini satuannya gram apa gram kayaknya. Nah, kemudian di sini ini adalah datanya, data aslinya ya, data asli. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk log. Kemudian yang satunya ini adalah ini di dalam dua proses ini kita akan mengambil data leg pertama. Leg pertama untuk gold dan leg pertama juga untuk yang silver. Kemudian kita lihat dulu plottingnya, plotting datanya di sini. Ini kita bisa lihat secara singkat bahwa yang apa nih? Yang biru ini gold, yang silver nih, yang hijau ini silver, peraknya. Kemudian kita bisa lihat, ya tentu saja karena kan harga emas kan lebih mahal ya, lebih mahal daripada perak. Kemudian kita bisa lihat bahwa keduanya itu menunjukkan ada semacam tren menarik. Dia terlihat jelas. Nah, kemudian kita bisa cek ke ADF test baik untuk gold dan silver. Ini kita bisa lihat bahwa dia itu non stasioner gitu ya, non stasioner untuk ketiga tipe yang dikeluarkan oleh ADF test, yaitu baik yang non yang nggak ada drift sama trennya, kemudian yang hanya drift tanpa tren, kemudian yang tanpa drift dan tren. Ini semuanya menunjukkan bahwa dia itu adalah non stasioner. Demikian juga untuk yang data silver. Nah, kemudian data yang kita punya tadi di TS object tadi itu kita akan kumpulkan jadi satu karena kita mau membuat membuat hubungan regresi antara dua variabel gitu ya. Nah, ini berarti kita akan create divariate object pakai TS union. Kita masukkan ke data. Nah, di sini TS unionnya termasuk yang data lab-nya tadi. Kita masukkan dulu. Kemudian yang pertama adalah kita akan membentuk persamaan jangka panjang, long run regression equation. Nah, di sini yang perlu teman-teman ketahui dulu bahwa kalau biasanya kan regresi itu ada Y sama X gitu kan. Terus nanti X, berarti di sini ketika kalian membuat persamaan Y sama dengan A plus BX, itu kan berarti cara bacanya nanti adalah X ini bisa digunakan untuk memprediksi nilai Y yang sisi kiri kan. Nah, di sini untuk yang di awal pembentukan long run equation di awal ECM ini bahwa kita tidak bicara causality. Jadi kita bisa aja bikin, jadi asumsinya itu bahwa di awal ini hubungan antara dua variabel Y dan X itu bisa bahwa X itu nanti bisa memprediksi Y, atau Y itu bisa memprediksi X, atau dua-duanya. Jadi di sini kita belum bicara arah, apakah dia unidirection atau bidirection. Nanti untuk memutuskan apakah dia itu hubungannya seperti X memprediksi Y atau Y memprediksi X, nah itu nanti bisa dicek pakai Granger causality test. Kalau memang itu diperlukan ya, karena arah hubungan kan yang kita ingin ketahui itu apakah ada hubungan jangka panjang gitu ya. Jadi
kita nggak inti dari tujuan permasalahan yang mau kita pecahkan itu bukan dari arah hubungan. Tapi kalau misalkan ini berangkatnya itu dari suatu teori tertentu, kalian kan kalau menentukan arah hubungan kan nggak bisa sembarangan ya, karena harus didukung dengan teori atau studi yang pernah dilakukan gitu. Jadi untuk menunjukkan yang mau jadi Y itu apa gitu ya, terus nanti yang di sisi kanan itu apa aja, itu kan berangkatnya bukan dari coba-coba data tapi dari teori ataupun previous studies. Nah, cuman di sini istilahnya kita akan sedikit cut gitu ya. Maksudnya kita aku nggak bahas dari awal kenapa nanti yang sebaiknya itu apakah silver mempengaruhi gold atau gold mempengaruhi silver, itu ini kita potong di tengah gitu. Jadi kita langsung ke pembentukan model. Ini buat catatan aja supaya nggak lupa bahwa nanti untuk menentukan arah itu juga karena teman-teman kan masih di awal-awal, masih di pembelajaran gitu ya, masih di awal tahapan meneliti gitu istilahnya. Jadi untuk menentukan siapa mempengaruhi siapa itu jangan hanya dari nilai statistik. Itu maksudku. Jadi berangkatnya itu harus dari teori yang jelas. Semoga maksudku bisa diterima dengan baik. Terus apa tadi? Ini ya, ini kita buat persamaan linear. Ini pakai fungsi LM, linear model. Yang pertama kita buat dulu bahwa Y-nya itu gold, X-nya adalah silver dari data di atas. Kemudian ini hasil summary-nya. Tapi kita nanti akan lebih tertarik pada residual. Ini kan adalah tahap pertama, kita membentuk long run equation. Kemudian kita coba untuk satunya, yang silver equation, berarti di sini yang sebagai dependent variabelnya itu adalah silver, sementara yang di X-nya adalah gold. Kemudian kita plot ya untuk yang gold, residual gold ini. Nah, terus dari sini nanti kita bisa lanjut ke ADF test lagi. ADF testnya langsung ya, langsung kalau yang pakai ini. Kalau yang di sini untuk yang untuk yang masing-masing ini itu adalah ADF test, tapi kita harus menspesifikasikan tipenya. Kan ada 3 tipe ya, trend, drift, sama null. Nah, di sini untuk yang di ADF test ini adalah langsung one go gitu. Jadi nanti ketiga tipe tesnya tadi juga akan langsung keluar. Yang dimasukkan di sini ini adalah dari residualnya. Nah, ini kita lihat bahwa dia itu hasilnya itu mix gitu. Jadi untuk yang di tipe 1 itu dia sudah stasioner. Kemudian yang di with drift no trend itu dia mix gitu ya. Ada yang stasioner, ada yang tidak di beberapa lab. Kemudian untuk yang dengan with drift and trend itu adalah ini juga mix. Ini hanya ada satu yang stasioner, ini kan stasioner. Ini nanti bisa membawa implikasi kemana nanti di baris-baris belakangnya akan terlihat. Sementara untuk yang silver itu juga sama, tapi sini lebih banyak ya, lebih banyak yang stasioner. Tapi untuk yang di with drift and trend itu juga hasilnya sama seperti yang di residual gold tadi. Terus kita akan hitung, kita akan buat satu variabel difference-nya untuk masing-masing gold dan silver, karena ini nanti akan dimasukkan ke dalam persamaan kedua. Nah, kemudian baru di sini ini adalah pembentukan kita mau ambil, kan tadi udah di persamaan atas yang gold equation sama silver equation itu kita dapatkan residual. Nah, residualnya itu akan ditampung ke ini, ke variabel yang namanya error HM1.
Terus ini juga, ini kenapa minus 1 ya, karena nanti akan kita sandingkan dengan data difference. Difference 1 kan berarti jumlah observasinya kan juga berkurang 1, sehingga residualnya juga harus digeser. Kemudian ini adalah persamaan persamaan kedua tadi. Di mana di sini kita akan memasukkan nilai difference untuk yang ini yang pertama ya. Persamaan tahap kedua untuk yang gold, ini adalah persamaan tahap kedua untuk yang silver. Jadi di sini kita masukkan differencing data untuk yang gold sebagai Y, kemudian kita pisahkan dengan tilde. Nah, terus ini adalah X-nya. X-nya di sini mengandung differencing data dari silver, dari variabel X-nya, plus error ECM tadi yang residual. Kemudian ini kita keluarkan summary-nya, nilainya. Nah, berarti kan di persamaan kedua itu nanti kita akan dapatkan yang namanya error correction term. Nah, error correction term itu adalah yang tadi koefisien di residual ini, error ECM ini. Ini nilainya adalah positif 0,01 ya, tapi tidak signifikan. Berarti kan di sini kalau di persamaan yang gold ini, berarti hubungan antara gold dan silver itu dia tidak memiliki hubungan atau dia tidak memerlukan koreksi untuk mencapai equilibrium, alias dia tidak memiliki hubungan jangka panjang dari hasil ini. Nah, kemudian kalau yang kedua, nah dari sini ini terlihat bahwa untuk yang error correction term itu adalah sebentar. Error ECM1 itu yang silver, ini silver. Ini ya, ini berarti dia signifikan, tapi hasilnya adalah positif. Kemudian, tunggu. Kita bisa cek juga bahwa kalau di sini ini kan berarti kita masukkan di dalam persamaan yang kedua itu adalah isinya adalah data differencing variabel Y itu sama dengan differencing X plus error correction term-nya. Nah, ini bisa kita buat ke bentuk lain bahwa di dalam persamaan tahap keduanya itu hanya mengandung variabel lag. Tadi di awal kan kita sudah hitung lag untuk variabel silver dan gold gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat, jadi kita tidak melibatkan nilai dari residualnya. Tapi ini aku hanya run untuk yang silver aja. Ini hasilnya juga positif, tapi dia signifikan. Nah, untuk satu catatan bahwa untuk ECM yang hanya terdiri dari bivariat seperti ini, jadi ada satu variabel Y dan satu variabel X, hanya ada 2 variabel gitu ya, itu nilai error correction term-nya itu antara -1 sampai 0. Jadi di sini ketika dia mendekati 0 itu berarti dia mempengaruhi dengan lemah gitu ya, bahwa nanti menuju ke equilibriumnya itu sangat-sangat lambat gitu. Jadi istilahnya ketika dia makin kecil nilainya itu bisa kita abaikan. Nah, kalau dia mendekati -1 itu berarti nilainya adalah kuat gitu, makin kuat. Nah, di sini ketika dia hanya ada 2 variabel tetapi nilainya itu adalah positif ya. Ini kan berarti tadi signifikan dan positif, itu berarti pertama ini merupakan indikasi bahwa adanya misspecifikasi. Jadi mungkin yang akan jadi nanti bisa kita tunjukkan juga di hasil belakangnya ya, bahwa di sini adalah misspecifikasi bahwa model yang digunakan, model ECM ini adalah mungkin kurang tepat. Jadi hubungan antara gold dan silver itu nggak ada dalam jangka panjang, atau
hubungan jangka panjang antara gold maupun silver itu akan dipengaruhi oleh variabel yang lain gitu. Jadi bukan antara dua variabel yang kita pakai di sini. Gampangnya berarti nanti kalian harus mencari data yang lain. Ini karena kita berangkatnya dari data ya. Jadi kalau misalkan kita berangkatnya dari landasan teori yang ada, gitu ya, teori yang ada itu kan akan lebih mudah bahwa hubungan yang ada di teori itu kemudian kita aplikasikan itu ternyata tidak terpenuhi atau tidak dapat ditunjukkan pada kasus ini. Itu akan lebih mudah untuk menginterpretasikan. Tapi di sini karena kita berangkatnya dari data, jadi kalau misalkan kita masih dalam tahap awal, kita bisa gampangnya coba-coba gitu ya. Tapi tetap yang utama adalah sebaiknya berangkat dari teori. Nah, kemudian kita bisa lihat dari Granger testnya. Jadi untuk menentukan tadi ya, sebenarnya gold mempengaruhi silver atau silver mempengaruhi gold. Ini kita lakukan yang pertama adalah bahwa silver ini adalah mempengaruhi gold, tapi hasilnya tidak signifikan. Kemudian kita lihat yang gold mempengaruhi silver, di sini berarti ada Granger causality ya, H0-nya adalah di sini berarti bahwa gold itu bisa memprediksi silver di masa depan. Ini adalah tolak H0. Nah, kemudian untuk uji heterokedastis dan autokorelasi di dalam R itu ada di library CAR. Ini nanti bisa aku udah run kayak ini nanti. Nah, terus ini kita bisa pakai yang NCV test. Ini terlihat bahwa p-value-nya sangat kecil. Masih tolak H0 di sini yang kita harapkan adalah bahwa P-nya itu besar. Nah, ini berarti kan di sini bahwa indikasi bahwa untuk asumsinya itu masih terlanggar untuk yang di sini, yang ujinya. Nah, terus untuk yang autokorelasi kita pakai BG test, Grusspagen test. Kemudian di sini ini juga masih nilainya sangat kecil. Berarti di sini masih terdapat autokorelasi. Ini kan berarti tadi mengkonfirmasi di atas tadi ya bahwa nilai untuk si error correction-nya itu dia masih positif gitu, di luar angka yang kita harapkan. Jadi masih tadi hasil yang terakhir yang dari persamaan silver tadi dia sudah signifikan tapi positif. Sementara kalau kita bekerja dengan bivariat nilainya itu adalah antara 0 sampai -1. Kemudian kalau misalkan dia terdiri dari beberapa variabel gitu, X-nya terdiri dari beberapa variabel, nah itu nanti nilainya nggak apa-apa, positif nggak apa-apa. X-nya ada X1, X2, X3 gitu ya. Nah itu dia bisa nilainya itu lebih dari nilainya bisa positif. Ketika nilainya positif dia masih bisa diinterpretasikan. Itu kemudian untuk yang berikutnya kita coba di aplikasi untuk yang di ini aku ambil dari paper, dia aplikasi antara ekspor dan impor. Jadi ekspor dan impor di Ghana gitu ya. Jadi sebenarnya bisa kalian verifikasi, tinggal ganti negara gitu ya, di Indonesia. Jadi di sini kalau kita akan mengaplikasikan ECM, jadi untuk memecahkan permasalahan itu adalah dengan mengaplikasikan ECM. Jadi untuk tujuan utamanya itu dia adalah mau mengecek apakah ada hubungan jangka panjang antara ekspor dan impor. Kemudian span atau periode waktunya yang digunakan itu adalah antara
tahun 48 hingga 2012. Terus datanya ini adalah data tahunan, kemudian dia ambil dari WTO, dari World Trade Organization. Terus dalam USD. Kemudian sudah dimasukkan ke dalam log. Kemudian di sini kalau di papernya sih disebutkan latar belakangnya. Jadi kenapa dia mau mengecek hubungan jangka panjang, karena di sini kalau hubungan jangka panjang di dalam hubungan antara ekspor dan impor di dalam makroekonomi itu adalah ketika dia menghitung pendapatan nasional. Kalau kalian masih ingat dari persamaan penghitungan pendapatan nasional di tingkat 1 itu kan ada komponen konsumsi, investasi, government spending, sama yang satu lagi adalah selisih antara ekspor atau net ekspor. Jadi ekspor minus impor. Nah, berarti kan di sini hubungan antara ekspor dan impornya itu adalah menentukan hubungan apakah nilai perdagangan itu bisa positif atau negatif ya. Kalau misalkan banyakkan ekspornya kan berarti nilainya positif. Kalau misalkan dia terlalu banyak mengimpor, lebih besar mengimpor daripada mengekspor, maka nilainya adalah negatif. Kemudian kalau dari teorinya bahwa defisit atau nilai net ekspor yang negatif itu hanya terjadi di jangka pendek saja. Kemudian dalam jangka panjang itu fenomena trade deficit itu, jadi makin lama negara tersebut itu akan bisa catch up gitu, karena ketika dianalogikan pas di awal-awal gitu ya, negara tersebut itu kan mau memproduksi barang, terus dia misalkan harus import bahan baku, misalkan peralatan, sehingga di awal-awal periode itu nilai importnya akan lebih besar dari ekspor, ya kan? Karena kan dia harus belanja dulu bahan modal, terus level produksinya itu belum bisa banyak untuk dijual keluar. Nah, tetapi dalam jangka panjang itu nanti lama-lama trade defisitnya ini akan menghilang. Jadi makin lama nanti akan menuju positif gitu. Nilai ekspornya akan lebih besar daripada impor. Nah, jadi dari sini makanya perlu ditentukan dengan melihat hubungan jangka panjang antara ekspor dan impor. Nah, kemudian untuk dari hasil, kalau di paper hanya ditampilkan step-stepnya gitu ya dari uji, tapi tahapannya sama gitu. Jadi di sini dia akan membentuk dua persamaan. Pertama persamaan jangka panjang hubungan antara ekspor dan impor. Kemudian dia akan pilih dulu gitu ya. Karena untuk di awal untuk yang dari model yang mau diujikan itu dia akan menguji. Jadi hubungan antara ekspor impor itu apakah impor mempengaruhi ekspor atau ekspor mempengaruhi impor. Jadi untuk menjawab ini itu nanti akan di tengah-tengahnya nanti akan dilakukan Granger causality tadi. Nah, kemudian dari sini kita bisa lihat bahwa dengan ADF test di sini bisa terlihat ini dia dilakukan pada dia menggunakan ADF test sama Philips Perron, kemudian dia lakukannya itu pada level dan first different. Di sini terlihat bahwa pada level itu masih non stasioner, sementara pada first different itu sudah stasioner. Kemudian dia mengecek apakah ada kointegrasi, ya berarti di sini dia akan mengecek apakah residualnya itu stasioner atau tidak pada hubungan ini. Jadi kalau yang di pertama ini berarti bahwa ekspor ini terdiri dari fungsi impor, berarti impor akan mempengaruhi ekspor gitu ya. Nah di sini terlihat bahwa karena di sini residualnya itu adalah stasioner, sehingga terindikasi kointegrasi. Nah kemudian ini bisa dilanjut ke yang di tabel 3 ya. Di tabel 3 itu dia membentuk integration equation sama word test result yang tadi kita tunjukkan. Tapi di sini cara bacanya yang sama, berarti dari persamaan ini kan ini bahwa import ini akan mempengaruhi ekspor ketika kenaikan satu kenaikan import ini akan menaikkan berapa ekspor, ini bisa dilihat dari persamaan ini. Ini tadi yang didapat dari hasil ADF testnya tadi. Kemudian berarti di sini menunjukkan dua-duanya itu positif kan? Di sini hubungannya adalah positif dan signifikan.
Kemudian untuk mengecek ini testable models, mana yang mempengaruhi siapa gitu ya, kita cek di Granger Causality Test. Ini terlihat bahwa yang hasil ini ada yang signifikan sama nggak signifikan. Ini berarti menunjukkan hasilnya itu adalah unidirectional relationship. Jadi untuk kadang langsung terlihat seperti ini ya, hubungannya itu bisa terlihat langsung dari nilai statistik itu, bahwa hubungannya itu satu arah, mana dengan mana dalam hal ini adalah import ini akan mempengaruhi ekspornya. Nah, tapi di sini yang perlu diketahui bahwa tidak semua data itu bisa langsung menunjukkan fenomena atau bisa ditunjukkan. Jadi antara teori dengan yang ditemukan itu, yang sering terjadi adalah tidak bisa langsung tampak. Nah, kemudian untuk ini yang persamaan tahap kedua, persamaan error correction modelingnya itu bisa dilihat di sini. Berarti kita cek di error termnya. Untuk yang error termnya dia sudah sesuai dengan yang diharapkan tadi, bahwa error correction termnya ini karena hanya ada dua variabel yang terlibat, bahwa nilainya itu adalah signifikan dan negatif. Dari antara minus 1 sampai 0, sehingga di sini berarti bahwa ini kan 0,32 berarti tinggal dikalikan persen, bisa dikalikan persen, atau kalau dibacanya berarti bentar. Ini kan tadi waktunya itu adalah tahunan ya, berarti waktu yang diperlukan, ini ada menunjukkan kecepatan, jadi waktu yang diperlukan untuk menuju equilibrium jangka panjang itu adalah sebesar 0,3225 dikalikan dengan time period atau 1 tahun. Jadi 0,3 tahun untuk menuju ke titik keseimbangan. Jadi, atau dengan kata lain, ketika ini dikalikan 100 gitu ya, 32% dari ketidakseimbangan antara hubungan ekspor dan impor itu akan bisa dieliminasi dalam satu periode waktu tadi. Jadi dia ibaratnya ini adalah titik kestabilan gitu ya, terus dia itu melencengnya itu sebesar 32% tadi. Untuk menuju ke titik keseimbangan itu dia akan bouncing 32% tadi. Ketidakseimbangan yang terjadi antara hubungan X dan Y, antara ekspor dan impor. Kemudian untuk yang contoh berikutnya, untuk contoh berikutnya ini dia pakai ECM juga, tapi untuk yang teman-teman perhatikan bahwa di sisi kanan itu X-nya itu banyak, ada beberapa. Nah, ini dia melibatkan indeks. Jadi yang data yang dipakai itu indeksnya ini adalah variabelnya ini indeks, Aggregate Financial Stability Index. Terus yang ini juga indeks, sementara yang lain GDP, IHSG, M2, NOR sama IC ini adalah variabel yang bukan indeks, yang non indeks. Ini kenapa disebutkan di sini? Ini berarti bahwa yang perlu teman-teman ketahui, kalau indeks itu kan dia terdiri atas beberapa nilai, jadi gabungan beberapa nilai yang dijadikan satu. Jadi perlu berhati-hati ketika di sini terdiri dari beberapa nilai, jangan sampai double gitu, jangan sampai double angka yang ada di sini itu ada muncul lagi di sini. Kemudian ini yang mau kita ini ada persamaan ECM-nya ya, ECM-nya tadi. Kemudian hasilnya belum. Tahapannya dulu ya. Di awal kita cek dulu apakah dia itu stasioner pada level atau tidak. Nah, kemudian kalau yang di paper ini dia langsung pakai Johansen Co-integration test result. Jadi di R-nya tadi dia nggak ngecek, dia nggak ngeluarin residualnya gitu.
cara bikinnya itu dia nggak pakai 2 tahap persamaan tadi yang kayak kita pakai, tapi dia langsung pakai Johansson integration test, pakai fungsi co.ip function. Jadi langsung masuk ke situ. Nah, kemudian untuk yang di sini ini terlihat bahwa persamaan ECM-nya ya. Di sini kita bisa langsung lihat nilai ECT-nya itu dia adalah signifikan tapi positif. Nah, cuman karena di sini dia adalah banyak, variabelnya banyak, jadi dia di sini untuk menunjukkan dia itu tidak, dia masih bisa diinterpretasikan seperti yang tadi bahwa dia itu akan bouncing back sebesar 27% dari periode waktu ini. Ini tambahan. Ini aku tambahkan juga kalau misalkan lupa di awal dulu kita pernah bahas ADF test itu ada tipe. Tadi kan ada 3 tipe ya, 3 tipe pakai non, drift atau trend. Nah ini aku tambahkan di sini, nanti bisa dicek lagi. Tapi kalau mau baca dari bukunya Enders yang econometric big R atau apa gitu, tapi dia pakai dari bukunya Enders. Aku ambilnya dari bukunya Enders. Terus, jadi mungkin untuk yang tugas, ada yang pakai ECM? Kayaknya so far yang nanya via Wapri, terima kasih sudah bertanya. Akhirnya yang nanya rame gitu ya terkait tugas. Tapi maksudnya teman-teman berarti belajar. Kayaknya sih mostly pakai Arma, Sarima sama Guards. Aku belum lihat case yang ECM. Kalau kalian kalau belum bikin, terus mau bikin pakai ECM bisa juga, tapi agak mepet ya karena minggu depan kita udah presentasi. Tapi kalau mepet-mepet gitu kan biasanya lancar ya, inspirasi jalan terus. Nah, kemudian ini karena banyak yang bertanya katanya banyak yang nanya tentang tugas gitu ya. Ini aku tegaskan sekali lagi untuk apa-apa saja yang akan Maaf Bu, ke mute. Tes. Sekarang dulu. Sudah Bu. Ini loh. Bentar. Bentar. Tadi kemutinya pas apa? Belum buka PowerPoint. Oh ya udah. Kirain dari awal kalian belum aja. Nah ini untuk presentasi ya kan. Terus jadi gitu ya. Jadi untuk tugasnya itu nanti yang akan dikumpulkan adalah PPT-nya. Ya kan? Jadi nanti aku akan ambil nilai kalian itu pas presentasinya. Jadi di pertemuan 13 sama 14 itu kan ada kita memang kalau sesuai dengan SAP itu adalah untuk presentasi. Jadi di situ waktunya kayaknya cukup semuanya bisa presentasi, jadi gantian gitu ya. Kemarin Zubaida udah minta tolong buat bikin jadwal, jadi siapa yang akan presentasi di pertemuan 13, terus siapa yang akan presentasi di pertemuan 14, terus nanti dia kayak punya pasangan buat
discussion. Jadi untuk apa sih namanya? Lawannya presenter kali. Pembahas. Jadi ada satu pasang presenter, ada satu pasang tim terdiri dari presenter sama pembahas. Jadi nanti yang nanya-nanya adalah si pembahasnya. Penonton boleh nanya nggak? Boleh, tapi kalau waktunya masih cukup. Terus kalau misalkan, tapi itu kan berarti sebenarnya karena untuk tim pembahas itu juga aku nilai. Jadi kalian itu nanti akan punya 2 nilai sebagai presenter dan sebagai pembahas. Jadi ibaratnya logikanya gampang. Kalau ketika kalian sebagai pembahas tapi waktunya masih sisa banyak, terus dipakai sama teman yang lain yang nanya, berarti kan nilainya akan kurang. Nah, kita mulai dulu dari presentasinya. Nanti yang harus ada di dalam presentasi kalian itu ngantuk, nggak melulu nih. Ini adalah latar belakang. Latar belakang dituliskan dengan lengkap, identifikasi masalah tadi ya, terus tujuan penelitian, terus metodologi gitu ya. Nah, cuman di sini karena kita punya keterbatasan waktu, terus metodologinya ini kan kita udah tahu sama tahu gitu. Jadi di sini di mention aja pakai apa. Terus nggak perlu itu loh, nggak usah ditunjukkan apa sih prosesnya, formulasinya apa. Tapi cuma di mention kita pakai apa. Terus yang penting adalah kalian akan fokus di hasil dan pembahasan plus kesimpulan. Gitu. Jadi ini yang harus ada di slide kalian. Kemudian karena akan dikumpulkan, jadi kan nanti yang dikumpulin itu cuma PPT ya. Jadi aku tidak meminta dalam bentuk paper. Terus kemarin tuh aku nangkepnya kalian kayaknya ragu-ragu gitu, kok tumben atau apa gitu. Biasanya kan ada papernya gitu ya. Tapi ketika tahun lalu aku bikin seperti itu, papernya itu kurang maksimal gitu. Karena kan harus presentasi gitu. Aku mikirnya kalian harus presentasi, harus nyiapin PPT, terus harus bikin papernya, terus papernya itu malah kurang maksimal. Jadi isinya tuh mostly hanya output gitu, output sama sintaks. Nah, jadi kan percuma dong, padahal paper itu kan maksudnya pembahasan tertulis dari apa yang kalian sampaikan. Jadi kayaknya nggak masuk. Jadi sekarang aku coba hanya PPT saja. Plus nanti yang dikumpulkan adalah sintaksnya untuk menunjukkan bahwa kalian juga melakukan penghitungan. Gitu. Jadi misalnya sintaks R-nya. Nah, terus ini poin-poin penilaiannya bahwa nanti kalau sebagai presenter di sini berarti kalian bisa menuliskan tadi butir-butir yang ada di sini tadi dalam slide-slide, jangan sampai ada tiponya. Terus dapat disampaikan secara komprehensif dalam waktu 10 menit. Ingat bahwa ini gampang sebenarnya. Kalau kalian punya waktu 10 menit tapi jumlah slide-nya 40, ya itu nggak bakal cukup. Ya kan? Jadi kalau dia 10 menit itu 12 sampai 15 slide itu maksimal. Maksudnya itu tuh masih santai. Kalau komprehensif ini kan maksudnya bisa disampaikan dengan baik. Kan bukan nge-rap ya di sini. Saya mau 50 slide dalam waktu 10 menit. Nah, itu yang dengerin aja habis ini bikin lagu gitu. Nah, supaya 10 menit itu dia adalah krusial karena ini kan proses penilaian ini. Berarti kalian harus pastikan sinyal atau jaringan lancar. Terus prepare backup plan. Terus manajemen krisis. Terus ini presentasi kan? Jadi ya logikanya semuanya akan presentasi. Maksudnya semua anggota tim itu akan presentasi. Kalau ada yang berpresentasi ya berarti dia tidak punya, nilainya akan berkurang. Karena kan berarti nanti dia hanya akan berpartisipasi di hal lain gitu ya. Menjawab pertanyaan kah, atau nyiapin slide-nya kah, ya. Which is I don't know gitu, karena kan nggak dituliskan kan. Biasanya kan bikin slide kan nggak dituliskan. Ini slide pertama Nuke yang buat, slide kedua bukan Nuke yang buat, kan nggak gitu kan.
Jadi penilaian presentasi ini sangat penting. Tapi ini pastikan sinyal jaringan lancar. Terus ada backup plan. Backup plan-nya apa? Contoh, kalian bisa bikin video dulu. Terus aku coba ingatkan sekali lagi bahwa 10 menit ini singkat. Jadi kalau kalian tidak latihan, pasti tidak akan cukup. Nggak selesai gitu. Jadi apalagi harus dibagi 3 gitu kan. Nah, kalau ada yang nggak latihan, itu tuh langsung kelihatan. Dan ini karena musim online ya kan, masih online, jadi masih bisa diakali gitu teman-teman. Kalian bisa bikin cue card, bisa bikin teksnya, terus nanti pas presentasi itu kalian akan baca setitik komanya gitu. Ini akan membuat presentasi itu lebih komprehensif. Mumpung masih online, itu kalian bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi aku nggak kasih toleransi. Kalau ada yang tidak bisa memenuhi ini, ya berarti nilainya akan berkurang. Berarti kalian nggak latihan. Terus tanya jawab dalam waktu 5 menit. Nah, ini juga ini kan melibatkan tim discussion ya. Jadi nanti prosesnya adalah selama 5 menit, kemudian yang akan jadi kalau terkait dengan ini berarti sebagai presenter akan dinilai mampu menjawab dan menjelaskan pertanyaan yang diajukan dalam sesi diskusi dengan baik. Dengan baik itu maksudnya gimana? Ya argumentatif gitu ya, argumentatif, scientific itu seperti apa? Menghindari jurus pokoknya gitu, ya jangan. Terus tampilan slide yang menarik, ya kan? Bunuh aja bikin slide-nya nggak menarik. Maaf. Nah ini berarti ini kesempatan kalian untuk nambah nilai juga. Kita kan gap ada generation gap gitu ya. Aku emang nggak bisa kalau bikin macam-macam slide macam-macam. Terus di sini ini karena ada 10 menit nih ya. Nah 10 menit itu berarti sebaiknya kalian itu membuat 2 file PPT. Ini biasa nih, ini taktik apa sih, strategi umum gitu ya. Kalau nanti kalian seminar proposal, skripsi, aku biasanya strategi ini berlaku umum. Pertamanya adalah main slides yang tadi 10-15 slide tadi, yang akan jadi materi paparan yang akan selesai dalam 10 menit. Terus yang kedua itu adalah file complementary. Ini isinya bisa macam-macam nih. Ringkasan output, tambahan penjelasan formulasi, isinya macam-macam. Jadi ini yang di complementary ini akan berguna dalam proses tanya jawab nanti. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang butuh konfirmasi, itu kalian nggak sibuk karena waktunya 5 menit. Kalian nggak sibuk nyari file gitu, nggak sibuk nyari ngeran dulu itu udah langsung skip itu. Jadi sudah disiapkan di sini. Gitu. Nah, terus di sisi lain, penilaian sebagai discussion ini adalah pertanyaannya yang bermutu, relevan gitu ya, bukan dicari-cari. Terus kalau misalkan ngasih masukannya juga bermutu, langkah konkret, nggak di awal-awal. Kalau kalian nggak tahu atau belum tahu ya bilang gitu. Jadi jangan ngasih masukan sesat istilahnya. Terus interaktif. Jadi itu tadi interaktif di sini tektokan gitu ya, tanya jawab dalam waktu 5 menit itu. Terus tapi bukan debat kusir ya, tapi di sini adalah proses diskusi. Jadi nanti yang dikumpulkan adalah yang PPT sama tambahannya adalah skripnya ya, art skripnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Tapi mengenai output yang materi sebelumnya boleh, Bu? Apa tuh? Boleh saya share sebentar, Bu? Boleh. Udah terlihat, Bu? Kekecilan ya.
Oh ya, Bu, ini mau tanya. Ini kan waktu kelompok kami dalam pemodelan dengan auto arima yang ada trace-nya, Bu. Ini kan AIC-nya ya, Bu. Nah, waktu itu habis itu di base modelnya itu kan yang 214, 201 kan AIC-nya sekian. Tapi ketika di trace itu hasilnya berbeda gitu, Bu, yang ini. Jadi itu yang dipakai yang mana ya, Bu? Yang ini apa yang ini? Untuk menampilkan hasil di PPT-nya. Tunggu. Ya, jadi Ini waktu di trace sama yang hasil base modelnya itu beda gitu AIC-nya. Jadi yang dipakai itu bagusnya yang mana? kalau di bawahnya lagi, scroll bawah. Ini. Nah, ini juga agak beda nih, Bu. 445 nih 4456. 445,6. Oh ini nih, yang ini kali ya. Ini Iya, harus sama sama. ini. Nah, jadi pakainya yang mana ya, Bu? Ini atau yang hasil trace ini? Pakai yang ini berarti, yang sudah dikeluarkan ini. Oh, yang ini. Nah, Oke deh, Bu. Sama tapi satu yang lagi. Oh, dulu. Yang di atasnya semua pakai widrift. iya, ini hasil yang auto arima yang with trace sama true. Ini with trace. Ini kebetulan datanya itu apa namanya mengandung seasonal itu musiman. Oke. Yang di atas pakai aproksimasi, yang di bawah tanpa aproksimasi sih. Nggak apa-apa pakai yang di bawah aja. Biasanya sama kok, maksudnya dia adalah yang terkecil juga. Jadi kalau yang di atas ini dikeluarkan tanpa aproksimasinya itu juga akan menghasilkan kesimpulannya sama gitu. PS-nya paling kecil di model yang ini gitu. Oh, oke deh, Bu. Satu lagi, Bu, mungkin yang GARS itu kan disebutkan di PPT kan kalau misalnya sampai datanya itu mengandung seasonal berarti kan nggak sampai GARS ya, Bu. Tapi kemarin kayak ada yang nanya ya si Umi kalau nggak salah itu katanya dibandingin bagian ininya ya, Bu, apa namanya, perbandingan arima GARS-nya itu maksudnya gimana ya, Bu? Maksudnya dibandingkan dengan apa? Arima GARS? Oh iya, ntar saya ulang deh pertanyaannya. Umi, mohon izin ya Umi. Di PPT bilang kalau ARS itu hanya boleh diterapkan pada seri yang tidak memiliki tren atau efek musiman. Nah, kalau kalau pada kode sarima berarti ARS dan GARS-nya tidak diperlukan ya, Bu. Begitu Ibu bilangnya belum explore di R-nya. Terus pernah dicek di IV saja. Nah, jadi sementara kalau misalnya mau dibandingkan performa AIC-nya bisa dibuat sarima lalu arima GARS kemudian bandingkan. Itu maksudnya gimana? Itu aku yang bilang? Iya, Bu. Apa sih kayaknya enggak deh. Tapi aku kayaknya pernah jawab itu. Nanya di WA ya. Iya, Bu. Oh ini itu kalau yang aku tulis di slides itu tuh kayaknya kepotong itu. Jadi harusnya itu maksudnya adalah residualnya tidak mengandung seasonal sama lagi tadi tren gitu. Karena kalau dia mengandung karena dia masih bisa dimodelkan untuk yang arma GARS-nya. Tapi kan kita nggak belajar itu ya, nggak sampai situ. Itu bukan. Kayaknya udah jawab itu. Jadi cukup sampai kalau misalnya udah dia mengandung seasonal berarti GARS-nya nggak sampai GARS ya, Bu? Ya, sarima aja. Oke, terima kasih banyak, Bu. Dan lagi yang lain? Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Boleh saya Bu? Oke, ini tugas juga. Iya, Bu. Aku jadi kayak punya bimbingan skripsi nambah berapa puluh nih. Lanjut. Jadi di sumber ini dia tuh bentuk model gas itu pakai residual, tapi di apa namanya yang di video ibu kemarin itu pakai data
pakai data yang udah stasioner Bu. Itu saya bingung. Yang benar kan? Ini di sini dia pakai residu. Yang di aku pakai data aslinya. Pakai data yang udah stasioner, maksudnya bukan residual. Sebentar. Itu di bagian Garfit-nya ya. Bentar. Data aslinya kok. Zan? Asli ya Bu. Jadi yang sini kurang tepat Bu. Itu punya kamu? Bukan Bu. Dari Google. Tanya dia dong, jangan tanya aku. Oh iya. Udah. Satu lagi Bu. Ya. Kalau di help-nya juga kok dia data yang dipakai, data dari time series, data promotion, variabel dari model itu. Ini bukan residual. Satu lagi Bu. Kan Ibu bilang kemarin kalau misalkan situ dicarinya pakai parameter yang sederhana. Nah, di sini tuh kita juga lihat looking parameternya 0 sampai 9. Nah, terus didapetin parameter itu misalnya 5,0. Nah, itu tapi perbedaan IC-nya tuh ada satu gitu. Maksudnya perbedaannya cuma koma. Itu berarti tetap pakai yang awal ya. Maksudnya 1,0 yang sederhana. Gini, jadi maksudnya kalau LIC-nya hanya bedanya sedikit, padahal order guards-nya tadi berapa? 1 sampai 5? 1 dengan 5. Jadi kalau yang paling sederhana itu kalau nggak salah 4,49 sama kalau yang gasnya 5,0 itu 4,60-an. 4,60. Jadi cuma beda 0,2. Pakai yang udah sederhana aja. Itu maksudnya saya bingung ini Bu, apa namanya kayak perlu judgement-nya itu gimana Bu? Kayak yang bisa bilang dia itu bedanya cuma sedikit gitu. Oh gitu. Nah, aku jawab sekarang buat diskusi di tugasnya nggak seru dong. No, nanti aku tunda buat di pertemuan waktu di presentasi aja gitu. Nanti semua jawabnya gitu sama kayak aku. Ya. Nanti saya cari literatur dulu. Itu alias pertanyaannya nanti kalau sebagai discussion. Oh, kok bisa milih model itu yang terbaik gimana? Kalau mau jawab sekarang, kamu udah bisa jawab dong. Oke? Clue-nya sih sebenarnya pertama itu tergantung dari jenis data gitu. Jadi kayak kita nih main di data apa nih gitu. Itu karena
Biasanya kayak data keuangan gitu-gitu yang seperti aku bilang tuh mereka kayak punya dunia sendiri gitu. Jadi udah kayak punya pola nanti data ini tuh yang terkait dengan volatility lah yang paling gampang tuh ya kayak gitu. Terus di studi terdahulu tuh mereka biasanya sudah kayak punya nanti besarannya sekian. Nah, kalau kamu bisa menunjukkan ke previous studies yang similar sama yang kamu gunakan itu biasanya sudah bisa menjawab gitu. Jadi sebenarnya walaupun ini intinya itu adalah untuk mengolah data gitu, mengolah data dengan R. Nah, tapi aku tetap pengen teman-teman itu eksplorasi gitu. Jadi cuman eksplorasi itu yang justru takes time gitu. Jadi kalau kalian ngelakuinnya mepet itu nggak bisa ke-explore dengan baik. Jadi yang tadi mengecek, karena aku yakin yang kalian lakukan itu kan mostly akan replikasi gitu ya. Akan lebih mudah kalau kalian itu melakukan replikasi. Jadi nanti kalau ada apa-apa ya tinggal panggil aja yang terdahulunya itu siapa. Itu akan menjawab hampir 90% dari pertanyaan waktu diskusi nanti. Nah, cuman yang udah itu bagian ini missing link-nya itu di situ. Jadi agak disayangkan entah karena keterbatasan waktu dan sebagainya, cuman aku berharap ketika aku udah ngurangin bebannya dari yang tadinya PPT plus paper jadi PPT aja itu kesempatan kalian buat eksplorasi tadi lebih banyak. Karena nanti ini yang akan kalian lakukan gitu. Yang waktu di kan project final kalian nanti kan skripsi ya. Jadi terlepas itu mau time series atau enggak, tapi di bagian eksplorasi ini menunjukkan bahwa modal kalian buat berargumentasi itu dari situ. Ya, penting banget lah menurutku. Jadi kalau hanya plugin data, menurutku semuanya akan gampang. Atau skripnya ada ya, skripnya ada tinggal otak-atik sana-sini pasti keluar gitu. Kalian masukin apa aja juga ada, outputnya bakal keluar. Tapi nilai-nilai pentingnya tadi tuh aku berharapnya itu akan nempel. Enggak ya. Oke. Ada lagi? Udah lapar. Bu, saya mau izin tanya, Bu. Ya. Tadi saya dengar data yang dipakai untuk Gatsu data asli ya, bukan data yang di difference. Iya, data difference maksudnya. Oh iya, salah dengar Bu. Karena buat data difference man, ganti lagi. Difference. Oke, nggak jadi nanya nih? Udah sih Bu. Oke, cek. Oh tunggu, terakhir Bu. Ya. Berarti selain data difference, data return itu bisa dipakai berarti ya Bu? Ya, karena dia kan yang return kemarin yang di itu data 2 - 1 per data itu ya, yang rumus keuangan ya. Oke, makasih Bu. Oke ya, berarti untuk berikutnya adalah apa? Udah langsung ke apa itu? Diskusi apa sih namanya? Presentasi nanti Zubaida apa nih minggu depan aja deh. Maaf Bu, sakit. Apa ya minggu depan? Kan aku kepo. Minggu depan itu presentasi minggu depan aja. Berarti nanti tapi ini buat Zubaida berarti minta tolong buat ngirim jadwal siapa aja tim yang presentasi beserta pasangan diskusinya untuk pertemuan 13 dan 14. Terus nanti minta tolong Zubaida sama satu lagi PJ-nya itu kayak buat ini mandu acara MC. Karena aku akan fokus buat ngambil nilai gitu, jadi kayaknya ribet kalau aku juga sebagai nanti timernya, kalau sebagai timernya kalian gantian aja yang presentasi nanti timernya dari discussion. Dan timer itu yang itu apa sih? Ngecek
ngecek waktu, ngeliatin waktunya udah 10 menit atau enggak, terus waktu diskusi udah selesai gitu. Itu udah diskusinya aja biar kan gantian kan, gantian. Terus nanti untuk mempersilahkan dan sebagainya itu si MC-nya Zubaida sama teman satu. Tapi aku belum tahu siapa lagi gitu. Oke, terserah Zubaida maksudnya. Aku mau menilai itu butuh konsentrasi. Nah, terus habis itu segala rupa PPT sama art script-nya itu akan dikumpulin di Google Drive, nanti linknya dikirim ke aku. Oke. Mungkin itu dulu. Kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, ini karena aku udah kemarin sorry agak slow respon, itu aku lagi mondar mandir SP, ya ampun capek banget. Kalau sekarang udah selesai, jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, masih ada yang mau ditanyakan terkait tugas, itu kalian bisa konsultasi tipis-tipis gitu ya. Nanti untuk membantu proses penyelesaian tugas buat minggu depan. Insya Allah sekarang udah lebih fast respon karena udah selesai. Ya. Baik, mungkin itu dulu untuk pertemuan ini. Terima kasih untuk perhatian dan kehadiran teman-teman. Kita bertemu lagi insya Allah di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama semuanya.